Halo Happy Human, selamat datang di Ruang Tanggap Rasa, Apa Rasaku Terhadap Rasamu. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini, kita berada pada episode Human Rights Talk Volume 3. Aku ingetin lagi nih Happy Human, di 2 episode sebelumnya soal Human Rights Talk, kita udah banyak banget ngebahas dan ngobrol-ngobrol soal definisi hak asasi manusia, perbedaan hak dan kebutuhan, kemudian perbedaan pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum. Terus lagi kemarin sama Alvan, kalau Happy Human masih ingat, kita bahas banyak banget soal prinsip-prinsip HAM. Apa aja prinsipnya dibahas satu-satu, kita ngobrolin satu-satu, dan mudah-mudahan itu semua ada di Happy Human semua. Episode kita kali ini, aku Ayu nggak sendirian tentu saja, ada Banu. Hai Banu. Halo Ayu, gimana kabarnya Ayu? Aku baik, makasih banyak. Semoga Banu juga baik ya, Banu ya. Pasti dong, baik selalu. Oh iya Ayu, untuk episode kali ini kita juga ada teman yang lain nih. Jadi selain kita berdua, ada teman yang lain. Nah, teman ini juga penyuluh di Komnas HAM, namanya Yuli Asmini. Halo Mbak Yuli Asmini, gimana kabarnya? Halo Banu, alhamdulillah kabarku baik. Senang bisa ikutan di ketemu Happy Humans di podcast Tanggap Rasa ini. Halo Ayu, apa kabar? Baik Mbak Yuli, makasih banyak. Senang banget kita semua ada Mbak Yuli di sini. Happy Human perlu tahu nih, Happy Human perlu tahu banget kalau Mbak Yuli ini satu bagian sama aku, sama Banu, sama Bek, sama Radia. Dan boleh nggak nih Mbak Yuli ngomong-ngomong soal episode berapa lama di Komnas? Boleh nggak Mbak Yuli? Boleh aja, santai aja sih. Boleh ya? Mbak Yuli ini tuh Mbak Yuli ini tuh lama banget di Komnas nih Happy Human. Aku, Radia sama Bex kan baru-baru ini ya. Mbak Yuli tuh udah lama banget. Kalau kita suka bercandain tuh itu senior citizen banget nih. Jadi Happy Human pasti happy deh ngobrol-ngobrol sama Mbak Yuli. Meskipun udah lama di Komnas, tapi asik banget anaknya lagi. Apa itu? Gak apa-apa, biar nyambung. Happy banget orangnya gitu. Jadi kita akan sama-sama ngobrol soal dinamika HAM. Happy Human pasti sempet nih kepikiran sebenarnya awal mula HAM itu dari mana sih? Bener nggak sih HAM itu dari Barat, pengaruh Barat? Di Indonesia tuh nggak ada hak asasi manusia, tapi pengaruhnya tuh dari Amerika gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak itu, mungkin Happy Human mikirnya kayak gitu. Untuk itu kita langsung masuk aja ke episode kita hari ini, akan membahas soal sejarah dan dinamika HAM. Tadi udah disebutkan ya, kalau tema kita kali ini soal dinamika HAM. Kenapa dinamika HAM? Ya karena memang HAM itu dinamis ya, kayak manusianya sendiri. Nah, mungkin kita langsung ngobrol bareng aja dengan Mbak Yuli Asmini. Kalau saya menganggap Mbak Yuli Asmini ini sebagai founding mothers-nya bagian pendidikan dan penyuluhan. Gitu ya. Nah, mungkin langsung ke Mbak Yuli. Saya sebenarnya mau tanya soal perkembangan HAM di tingkat nasional dan internasional itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau HAM itu awal mulanya itu seperti apa ya, Mbak Yuli? Awal mulanya ya, manusia itu awal mulanya seperti apa kan? Berarti pertanyaannya kayak gitu. Tapi gini, karena kita lagi ngomongin perkembangan HAM, namanya juga HAM ya, hak asasi manusia. Ini tentang manusia, pengakuan tentang manusia. Sebenarnya kalau ngomongin sejarah atau perkembangan HAM itu selalu berawal dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya perlawanan gitu. Biasanya gitu. Jadi hak asasi sejarah HAM itu selalu berawal dari peristiwa-peristiwa perlawanan. Terus kalau perkembangannya ya dari nggak dianggap dulu ya, manusia itu dari nggak dianggap jadi kemudian menjadi ada gitu hak asasi manusia. Jadi
Itu biasa dia berawal dari peristiwa-peristiwa perlawanan di internasional maupun di nasional. Dan biasanya yang ngelawan itu siapa? Ayo, menurut Iben atau Ayu, yang biasanya ngelawan tuh siapa? Biasanya itu yang ngelawan ya kalau yang ditindas sih biasanya kayak semut misalnya. Semut kalau diinjak kan dia ngegigit. Iya, begitu. Betul banget, Banu. Jadi itu hak asasi manusia itu lahir dari perlawanan dari mereka yang tertindas. Itu ininya ya, secara umum di mana-mana tuh. Dan tadi kan Ayu bilang tuh kalau misalnya ini dari barat nggak sih gitu, benar nggak sih dari barat? Tidak sepenuhnya benar, tapi ada yang benarnya juga. Karena sebenarnya perkembangannya di mana-mana tuh terjadi ya, dari zaman lampau ya. Kita punya banyak tuh tonggak-tonggak sejarah gitu hak asasi manusia. Di Islam ada Piagam Madinah gitu ya. Lalu kalau di sejarah hak asasi manusia ada dokumen-dokumen seperti Hammurabi, Habeas Corpus. Nah gini, mau sharing. Di awalnya itu perlawanan, namun ya yang nulis tuh hak asasi manusia adalah gitu, itu memang para pemikir-pemikir di Eropa gitu, yang merumuskan gitu. Tapi sesungguhnya hak asasi manusia itu ada di mana-mana, nggak hanya di Barat. Yang menuliskannya aja, yang nulisinnya aja banyak kan pemikir dari Barat gitu sih kalau ditanya awal mulanya. Lalu kalau kita mulai dulu di tingkat nasional, teman-teman pasti udah pada Happy Human, pasti udah pada belajar tuh sejarah Indonesia. Kita tahu soal Sumpah Pemuda. Kaum muda itu berkumpul terus saling merumuskan rasa berasa sama, senasib, dan pengen maju seperti apa gitu. Kalau di Indonesia, di internasional juga gitu. Tuh kaum pemikir tuh berkumpul setelah ada peristiwa gitu ya, penindasan, terus ada yang ngelawan. Ini apa sih ini, lalu dirumuskan. Kalau tadi aku dengar kan HAM itu awalnya didefinisikan di Barat. Tapi sebenarnya HAM itu udah ada dari Indonesia, itu ada. Begitu Mbak Yuli ya? Iya, betul. Cuma ya itu belum ditemukan, lalu kemudian ini berarti hanya masalah definisi ya? Iya. Oke. Tapi sebenarnya Mbak Yuli, gejolak untuk perjuangan HAM itu ada sebelum konsep HAM itu ada gitu ya Mbak Yuli ya? Iya banget. Gitu ya. Dan sebenarnya Mbak Yuli kan menarik ya, ketika banyak orang yang tidak sadar bahwa apa yang sedang diperjuangkan, kemudian apa yang itu tuh hak asasi manusia gitu. Kadang orang berpikir bahwa HAM itu udah sebuah konsep yang jauh, yang berat gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita mau misalkan mau ke rumah sakit, terus kemudian ada aja halangannya segala macam, pelayanan segala macam. Ketika kita sedikit aja mengkritik atau apa, sebenarnya kita udah perjuangan soal hak asasi manusia nggak sih itu, Mbak Yuni? Iya, betul. Iya, betul banget Ayu. Soalnya kan gini ya, namanya juga hak asasi manusia gitu. Kalau kita manusia ya semua yang ada di kita itu bisa dikategorikan hak asasi manusia gitu. Jadi sehari-hari ya mau ke dokter ya itu hak atas kesehatan larinya gitu, dikaitkannya. Mau berangkat ke kantor pakai transportasi publik ya itu hak untuk mobilitas, bergerak kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya hak asasi manusia itu ya sehari-hari aja yang kita lakukan sebagai manusia gitu. Namun memang kalau dari sejarahnya itu terus dirumusin mana yang namanya hak. Kemarin kan udah cerita pasti tuh sama
Alvan ya yang kemarin hak dan kebutuhan. Nah itu dirumuskan karena apa? Karena kemudian namanya juga manusia di seluruh dunia kan sama ya, supaya itu menjadi standar secara umum, apa yang disebut hak asasi manusia. Itu sih simple banget ya, makan misalnya gitu, itu hak asasi manusia. Namun dalam apa tuh rumusannya hak asasi manusia namanya hak atas pangan gitu sih. Iya betul, itu dalam konsep sekarang gitu ya, masa kini. Terlebih kalau misalkan ngomongin soal sejarah dinamika yang zaman dulu belum ada maksudnya zaman penjajahan, kolonialisme dan lain, pasti ini soal pergolakan batin tentang si manusia pasti juga sangat muncul gitu ya, sampai akhirnya muncullah si konsep itu tadi yang dibilang Mbak Yuli gitu ya Mbak Yuli ya. Iya betul banget Ayu. Kalau baca sejarahnya, bakal itu deh. Dulu tuh manusia tuh nggak dianggap, maksudnya kita yang rakyat biasa itu, warganya itu nggak dianggap. Dulu yang namanya manusia itu raja sama kalau di negara Eropa itu raja sama tokoh-tokoh agama yang nentuin, lo bayar pajak ke gue ya gitu, kamu bayar pajak ke aku ya, kamu harus ini. Itu tuh raja. Manusia tuh yang warga biasa itu belum dianggap manusia saat itu. Lalu kemudian memberontak lah, kita kan manusia, kita harusnya gitu melawan, lalu dirumuskan. Makanya dalam sejarah hak asasi manusia tuh ada perkembangan gitu loh, jadi dari diakui dulu, bahkan dari yang diakui dari hanya laki-laki aja, lalu laki-laki kulit putih tadinya kan raja, terus bangsawan, terus warga, itu tuh prosesnya panjang. Makanya kemudian ada beberapa istilah, nanti Happy Human bisa cek deh di sejarah-sejarah hak asasi manusia, ada ketika orang baru dianggap sebagai manusia tuh rakyat, warga negara tuh kemudian menjadi warga negara. Tadinya enggak, yang dianggap manusia itu hanya mereka-mereka yang punya kekuasaan aja gitu. Lalu ada rumus hukum, kesepakatan. Nah itu munculnya hak asasi manusia. Nah sekarang semua setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, itu negara-negara ngaku tuh, iya ya ini penting ya. Itu juga kalau lihat sejarahnya karena ada peristiwa perang dunia yang menewaskan ribuan orang, maka melawanlah orang ini, nggak bisa nih manusia diginiin. Nah setelah sekarang kita juga bisa lihat kan perkembangan sekarang, ada hak-hak baru yang diakui gitu misalnya. Ya, berarti tadi kan kalau tadi Mbak Yuli bilang kalau saya lihat ya, Cokit, jadi ada warga yang ditindas. Kemudian betul. Warga yang ditindas itu kemudian ngelawan. Setelah ngelawan, pihak yang dilawan itu misalnya raja atau penguasa itu, dia akhirnya mulai mau mengakui bahwa warganya atau hambanya itu adalah manusia juga, gitu ya. Karena ya itu. Terus kemudian tadi kalau yang pendefinisian itu apa tuh Mbak Yuli namanya? Waktu itu secara internasional atau sekomunitas ya, konsensus diakui, terus ini namanya apa ya gitu, hak ini misalnya ya, hak hidup. Ya manusia tuh harus hidup, punya hak hidup, nggak boleh dicabut atau dihilangkan semena-mena atau dibunuh. Itu namanya hak apa nih? Hak hidup. Oke, dikasih nama tuh ya, setelah diakui, ketemu nih, oh ini namanya hak hidup. Iya ya, bener ya, terus diakui tuh hak hidup. Nah setelah itu dituliskan ya, tadi ya Banu bilang ya, didefinisikan. Nah kalau dalam sejarah atau hak asasi manusia, terminologinya atau namanya sih dikasih nama kodifikasi. Apa ya, dituliskan lalu kemudian dinarasikan. Nah itu kenapa penting? Supaya dia menjadi standar, semua orang konsensus, seluruh negara, seluruh dunia tahu deh itu yang namanya oh hak hidup tuh ini, hak asasi manusia ini, gitu Banu. Oke, ya. Berarti itu tadi udah ada penindasan yang kemudian dilanjutkan dengan perjuangan. Ketika perjuangan itu menang, kemudian
udah mulai diakui, kemudian para ahli itu mulai yang tadi dibilang merumuskan atau mendefinisikan atau menuliskan hak-hak manusia itu namanya tadi apa, kodifikasi. Kemudian ini setelah kodifikasi nih Mbak Yuli, setelah kodifikasi kan kita semua tahu hak kita, kemudian juga diakui bahwa itu memang hak kita sebagai manusia. Nah, ada kelanjutannya nggak sih setelah kodifikasi itu misalnya? Hanya berhenti di kodifikasi ya untuk yang namanya dinamika hak asasi manusia itu? Tentu tidak berhenti di situ. Hak asasi manusianya perlu adanya penegakan HAM. Jadi kalau hak itu terlanggar lagi, ya lalu apa? Nah, penegakan HAM itulah yang harus disusun, dilakukan. Ada kewajiban, ada hak, kewajiban negara umumnya kalau di hak asasi manusia. Kenapa harus diimplementasikan supaya tidak terjadi penindasan, ketidakadilan itu ininya jadi harus setelah kodifikasi nggak bisa didiemin, Banu. Ya perlu diterapin supaya korban-korban atau penindasan yang kemarin itu tidak terulang lagi gitu. Itu harus diimplementasikan atau ditegakkan ya. Artinya ketika ini nggak ditegakkan, ini akan timbul perlawanan baru ya, atau ada penindasan baru. Setelah ada penindasan itu ada perlawanan. Model gitu ya, berarti muter begitu ya yang namanya kayak mirip siklus gitu. Betul. Nah, kalau dalam hak asasi manusia sering disebut siklus dinamika hak asasi manusia. Kalau dulu kita zaman dulu yang baru diakui, yang masuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu sekian pasal, makin kesini kan ada hak-hak baru ya. Zaman ini contoh paling ini deh, sekarang nih kita internetan. Dulu kan nggak ada internet. Sekarang masa kini ketika itu kita ngobrol lewat daring gitu-gitu, sekarang harus diakui bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan akses internet. Udah ada tuh kodifikasinya gitu, right to internet, hak untuk internet ya, mendapatkan akses internet. Padahal dulu kan belum ada internet. Nah, itu peristiwa perkembangan hak asasi manusia kalau sekarang. Berarti Mbak Yuli emang mungkin ada kemungkinan lagi ya kalau hak asasi manusia itu bisa berkembang lagi, kemudian bisa dinamis gitu. Dan kita nggak tahu ke depan mungkin ada hak lagi yang diakui, ada hak baru yang diakui gitu ya, Mbak? Iya, betul banget. Ayo, tadi kan Banu udah bilang di awal hak asasi manusia itu dinamis gitu. Iya, betul persis. Nah, itu kenapa udah nggak mungkin kalau nggak ngomongin hak asasi manusia, karena ke depan manusia akan terus berkembang kan gitu. Lalu kehidupan juga berkembang. Kita nggak tahu nanti ada misalnya kita terus kemudian punya transportasi udara yang lebih mobil di udara gitu, kayak di film-film gitu kan. Lalu kayak di Doraemon, Mbak Yuli. Iya ya, ada balik-balik bambu. Nah gitu kan bisa aja. Nanti perlu diatur tuh hak di udara itu gitu kan, namanya juga. Nah itu menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu berkembang dan terus ada diskursus gitu. Kita ngobrol-ngobrol, ini haknya hak apa nih gitu ya. Persis sama seperti yang siklus tadi. Ini hak apa ya ini? Oh, hak ini. Lalu benar nggak semua berlaku tuh di negara-negara? Oh iya, lalu dirumuskan itu hak apa? Lalu terus dibikin deh kodifikasinya gitu. Gitu sih secara umum siklus dinamika hak asasi manusia. Jadi yang tadi itu hak berinternet itu kan tadinya internet ya hanya biasa-biasa aja, kita selancar, tapi kemudian selanjutnya bahwa ya itu sebenarnya hak semua orang di seluruh dunia sesuai dengan prinsip yang kemarin itu kan universal, berarti semua orang ya punya hak dong untuk berselancar di internet gitu kan. Wah, keren banget nih.
Artinya tadi yang tadi dibilang Ayu juga bahwa HAM itu berkembang dan kemudian ke depan masih ada hak-hak yang lainnya yang terus bertumbuh dan berkembang seiring sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Berarti kita bisa makin punya banyak hak ya Mbak Yuli. Artinya hak itu ya berarti ya manusia. Ya. Gitu ya. HAM itu ya berarti sama dengan manusia gitu kan Mbak Yuli berarti ya. Betul banget Banu. Itu kenapa kan kita karena manusia itu berkembang kan, jadi ya akan terus dan lingkungan, pengaruh konteks sosial. Kalau dalam sejarah hak asasi manusia, konflik sosial itu juga berpengaruh. Nanti kan yang salah satu pemicu munculnya hak-hak ya, konflik sosial selain tadi perlawanan penindasan. Nah, konflik sosial dengan zaman dulu dengan zaman sekarang kan berbeda. Nah, setelah ada konflik sosial biasanya kemudian ada apa nih? Ada hak apa nih? Nah, itu betul persis Banu. Jadi ke depan bisa macam-macam gitu, dan manusia itu berkembang. Jadi kebayang Kak, kalau ke depan pasti ada hak-hak baru yang lain gitu. Ini Mbak Yuli, aku mau tanya lagi nih soal yang di siklus tadi ya. Apa di siklus itu harus dimulai dari yang manusianya ngelawan dulu gitu, berjuang dulu, atau sebenarnya bisa nggak sih misalnya kalau dimulai ya dari kodifikasinya dulu, atau misal dimulai dari apanya gitu? Biasanya ya dalam itu itu dari sebuah peristiwa sih. Banu. Jadi biasa ada peristiwa gitu. Peristiwa itu biasanya memang konflik sosial. Nah, mungkin juga itu ditemukannya ada dalam peristiwa ini ada apa ya gitu, ada hak apa. Lalu dirumuskan, lalu dilihat benar nggak gitu. Jadi memang ada juga sih yang sifatnya reverse ya, berbalik gitu. Tapi dia berangkat dari sebuah peristiwa sih, kalau hak asasi manusia itu, bahwa dia dirumuskan dulu baru ya diakui, itu bisa ini, tapi selalu berangkat dari sebuah peristiwa. Oke, iya. Berarti awalnya memang dari peristiwa atau kejadian manusia itu sendiri secara umum atau secara khusus dalam suatu komunitas. Artinya ini berarti peristiwa yang menimbulkan atau yang berdampak kepada sebagian orang atau ke seluruh orang gitu ya Mbak Yuli? Iya. Jadi yang tadi dibilang bahwa yang namanya HAM itu berarti universal, berarti kita balik lagi ke prinsip-prinsip itu berarti ya sejalan berarti kan antara dinamika prinsip-prinsip HAM itunya kelihatan banget berarti. Iya, karena itu yang terjadi di mana-mana, karena sifatnya universal, jadi nggak hanya terjadi di satu daerah A, dia di negara B, di negara C, dilihat tuh, oh iya ini terjadi juga, berarti ini hak asasi manusia, ini universal dan ini perlu dirumuskan gitu. Jadi memang sifatnya universal, jadi terjadi di mana-mana biasanya gitu. Mbak Yuli, aku mau nanya nih, kalau misalkan universal kemudian terjadi di mana-mana, tapi ketika peristiwa ini atau kesadaran akan ini adalah hak asasi manusia, kemudian peristiwa hak asasi manusia dan aku ditindas, itu munculnya dari individu gitu Mbak. Kalau misalkan si individunya tuh merasa ini tuh sebenarnya hak, terus dia bisa nggak memperjuangkan sendiri hak baru gitu misalkan, atau ini harus terjadi secara masif dulu gitu baru ada yang sadar, atau dari individu gitu bisa nggak sih? Kalau misalkan siapa tahu ya, misalkan nanti aku sendiri misalkan aku punya hak untuk ingin menciptakan hak baru misalkan secara dinamis gitu, ini ngadi-ngadi sih, tapi apakah itu memungkinkan nggak dalam perkembangan hak asasi manusia Mbak Yuli? Ya, kalau hak asasi manusia itu kan sesungguhnya namanya juga manusia ya. Manusia itu kan individu sebenarnya. Bahwa dia merasa haknya ini harusnya dipenuhi hak ini gitu. Ya dirumuskan bersama, itu terjadi nggak dengan orang lain? Ini terjadi karena kalau tidak,
tidak universal gitu, tidak berlaku universal, maka dia mungkin saja itu menjadi kebutuhan bukan. Nah, tapi memulai dari individu ya sangat dimungkinkan. Gitu. Menarik, berarti emang balik lagi ke episode awal nih Happy Human, soal bener nggak sih yang kita perjuangkan itu hak atau sebenarnya itu balik lagi ke kebutuhan sendiri gitu ya Mbak Yuli. Begitupun dalam proses hak asasi manusia yang secara dinamis ini gitu. Menarik. Happy Human pasti nih ingatannya pasti bolak-balik lagi nih ke episode sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan masih penasaran bisa kok didengerin lagi episode sebelumnya. Jadi iya emang gitu ya Ayu, jadi satu episode ke episode yang lain berarti ini nyambung ya, jangan sampai dilewatin loh Happy Human, nanti ini miss loss gitu. Betul Mbak Yuli. Banu ada lagi? Untuk dinamika HAM ya, untuk episode kali ini untuk dinamika HAM kita kan tadi udah lihat ya soal perkembangan HAM, ternyata itu ada di nasional dan internasional yang tadi Mbak Yuli sebutkan, bahwa semua yang terjadi terkait dengan hak asasi manusia itu pasti berawal dari yang namanya peristiwa. Kemudian kita juga udah lihat soal tahapan-tahapan dari dinamika HAM itu tadi ada yang dinamakan ada peristiwa. Peristiwa itu kemudian si korban yang melakukan perlawanan dia mulai tahu bahwa dia sebenarnya juga punya hak melawan, kemudian menang, kemudian dia bersama dengan warga yang lain mulai melakukan pendefinisian ya, atau tadi dibahas di Bayu disebut itu kodifikasi, mulai ada implementasi atau kalau disebutkan tadi mulai ditegakkan, artinya hak-hak ini harus diimplementasikan dan ditegakkan oleh semua orang, termasuk penguasa itu sendiri. Iya. Mungkin itu ya untuk dinamika HAM atau obrol-obrol bincang kita soal hak asasi manusia kali ini. Nah, gimana Mbak Ayu selanjutnya? Ya, menarik banget ya soal sejarah dan dinamika HAM. Mbak Yuli ada hal lain nggak yang penting banget nih soal bagi Happy Human untuk tahu soal sejarah dan dinamika HAM, atau mungkin Mbak Yuli punya rekomendasi bacaan gitu biar Happy Human tuh di rumah setelah mendengarkan episode ini, gue pengen aku pengen tahu lebih banyak soal sejarah dinamika HAM. Apa sih yang perlu dibaca Mbak Yuli? Jadi pertama, kalau yang paling penting kita semua manusia, jadi kita semua punya kemungkinan mengalami penindasan atau hal-hal. Jadi perlu dipahami bahwa hak asasi manusia itu lahir dari perlawanan korban ya, peristiwa penindasan lalu kemudian perlawanan korban. Juga lahir dari konflik sosial. Jadi itu makanya ke depan pasti berkembang nih hak asasi manusia, karena konflik sosial, manusia kan makhluk sosial, dan konflik sosial itu kan pasti ada aja, bentuknya mungkin yang beda-beda. Itu satu. Kalau soal dinamika, kenapa kemudian hak asasi manusia itu dinamis gitu, yang ke depan akan ditemukan hak-hak baru karena dinamisnya itu hak asasi manusia. Nah, kalau soal bacaan ada banyak sebenarnya yang kawan-kawan lihat. Saya menyarankan membaca buku ini, masih ada dulu biasanya di perpustakaannya Komnas HAM ya, Jeffrey Robertson. Itu sejarah hak asasi manusia itu detail tuh, diceritakan tahap per tahapnya ya soal hak asasi manusia. Lalu bahan lain juga saya tuh suka banget baca ininya Pak Sutandio Wijaya Subroto, Prof. Sutandio almarhum, bicara tentang judul artikel ya. Nah, makalahnya itu hak asasi manusia, konsep dasar dan perkembangan pengertiannya dari masa ke masa. Jadi pertama ada sejarah hak asasi manusia dari Jeffrey Robertson. Lalu ada dunia pasca perang, itu juga Jeffrey Robertson, dan ada hak asasi manusia konsep dasar, itu artikelnya Pak
Sutandio Wigno Subroto almarhum itu detail banget cerita gimana dulu para baron yang berkuasa, raja-raja gitu-gitu, dan gimana konteks sekarang dan ke depan. Di artikelnya Pak almarhum Prof. Tandio itu juga cerita hak asasi manusia akan terus ada dan ke depan akan berkembang terus gitu. Wah, menarik banget nih Mbak Yuli soal sejarah. Aku yakin Iya, Mbak Yuli. Pasti Happy Human yang dengerin juga makin penasaran deh soal hak asasi manusia dengan obrolan sama Mbak Yuli ini. Karena emang jadi memantik-mantik buat pengen nyari tahu sih, kalau aku yakin deh. Dan semuanya itu sebenarnya ada di perpustakaan Komnas HAM ya Mbak Yuli ya. Dan Happy Human bisa datang deh ke kantor kita, ke perpustakaan dan ngobrol-ngobrol gitu. Mbak Yuli juga dulu pustakawan banget nih Happy Human. Jadi nanya informasi, nanya data tuh emang pas banget emang di sini ya. Terima kasih. Pembahasan kali ini mantap banget Mbak Ayu. Jadi kalau kita tadi bicara soal sejarah, itu kan sejarah itu selalu kacamata kita ini selalu dari penguasa ya. Pokoknya yang menang itu yang sejarah ya. Tapi kalau tadi yang Mbak Yuli bilang itu bahwa yang namanya manusia itu berangkat dari korban. Sejarah manusia itu berangkat dari korban. Perspektifnya jadi beda kita jadi ngeliat ya. Kalau kemarin kita ngeliat dari penguasa, sekarang dari korban. Bahwa sebenarnya ya perkembangan dari hak asasi manusia itu ya perkembangan dari perlawanan korban. Iya. Gitu mungkin ya. Iya, jadi sejarah ditulis oleh pemenang tuh udah usang di konsep hak asasi manusia ya Mbak Yuli sama Mas Banu ya, karena buktinya memang hak asasi manusia berangkat dari perlawanan korban, dari konflik sosial yang ada, balik lagi ke siklus dinamika tadi yang jelas banget diomongin sama Mbak Yuli gitu ya. Jadi wow, seru nih, aku bahagia deh. Aduh, seneng sih bisa sharing, semoga bermanfaat ya sharingnya. Makasih banyak Mbak Yuli untuk membuka pengetahuan kita semua ini, ya nggak guys? Iya banget dong. Padahal kita ngomonginnya berat loh soal sejarah dan dinamika HAM, iya nggak sih? Pasti pikirannya tuh di awal-awal tuh mumet gitu, tapi ternyata oh enggak nih, asik-asik aja gitu. Oke Happy Human, ini episode kita pada kali ini. Happy Human bisa mendengarkan episode-episode sebelumnya biar tadi disampaikan oleh Mbak Yuli biar saling terkait, kemudian lebih utuh lagi. Dan kalau misalkan mau yang lebih utuh lagi, Happy Human bisa membaca semua dokumentasi atau rekomendasi bacaan tentang hak asasi manusia, terutama soal sejarah dan dinamika HAM. Aku sama Banu dan Bex dan Radia dan semua tim Tangga Prasa di sini juga pengen banget nih dengerin feedback dari Happy Human yang ngedengerin. Boleh kasih kita kritik, boleh kita kasih masukan, atau Happy Human bisa mengusulkan tema nih buat episode-episode sebelumnya. Ayo kita mau bahas soal ini dong, atau Bex kita mau bahas soal ini, boleh banget. Kirim masukan kalian, kirim feedback teman-teman semua ke email tanggaprasa@komnasham.go.id. Aku ulangi ya, tanggaprasa@komnasham.go.id. Happy Human juga nggak bosen-bosen kita ingetin, kalau yang belum follow Instagramnya Komnas, ayo follow di @komnas.ham, Twitternya @komnasham, Facebook Komnas HAM, dan YouTube-nya Komnas HAM Channel. Ayo dong Happy Human, biar rame kita ngobrol-ngobrol soal hak asasi manusia di media sosial Komnas HAM. Satu lagi yang perlu teman-teman Happy Human selalu ingat, bahwa ruang Tangga Prasa ini adalah ruang bersama. Kalau Happy Human mau datang ke podcast kita, boleh banget, silahkan email, kemudian buka tanggaprasa.id dan lihat di situ menunya apa aja. Kemudian bisa mengirimkan karya teman-teman Happy Human semua, puisi, cerpen, dan yang lain-lain. Kirim ke email tanggaprasa@komnasham.go.id. Terima kasih banyak Happy Human sudah mendengarkan episode kita pada hari ini. Sampai berjumpa Rabu depan pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tangga Prasa selanjutnya. Dah. Dah Happy Human. Dah, terima kasih.